Bagaimana mengambil ibrah dan implementasi dakwah Nabi di kehidupan sekarang? Karena dakwah sunnah sekarang baru sekedar dakwah untuk dalam rangka islah sama muslim. Bagaimana dakwah kita untuk kaum kafir yang dengan menegakkan kalimat tauhid di Indonesia, sementara yang berpuasa banyak kaum kafir dan munafik? Bagaimana metode penyampaian ilmu pada zaman Rasul? Apakah dengan metode talaki atau taklim seperti kita saat ini? Tugas kita teman-teman sekalian, agama Allah ini disampaikan. Kalau metode Nabawiyah jelas sekali. Nabi SAW memulai membangun komunitas dengan majlis ilmu. Majlis ilmu. Nabi SAW duduk, menyampaikan wahyu Allah, kemudian para sahabat mendengarkan sampai tertanam ilmu itu dan iman dalam hatinya, lalu muncullah iman, lalu mereka mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan. Itu yang Nabi SAW terapkan. Sampai fase 13 tahun di Mekah dan 2 tahun pertama di Madinah masih belum ada peperangan. Selalu ada penanaman iman. Maka lahirlah kader-kader seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan semuanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad, karena ilmu sudah tertanam dalam hatinya. Kalau saya pribadi melihat sekarang Indonesia ini kita butuh majelis ilmu yang banyak. Para teman-teman dai lebih gencar menyampaikan ceramah-ceramah mereka, memaksimalkan media-media yang ada, gitu kan? Karena kita sudah terlanjur di Indonesia ini masyarakat tercekoki dengan banyak pemahaman yang tidak jelas. Ya. Mungkin antum sendiri rasakan pada saat sebelum menapati atau mengikuti dakwah sunnah bagaimana penyampaian yang penuh dengan khurafat, banyak segala macam pemahaman yang tidak jelas arahnya, gitu kan? Dan itu banyak sekali. Maka dengan majelis ilmu alhamdulillah terjadi banyak perubahan-perubahan, gitu kan? Terjadi banyak perubahan-perubahan. Ini Allah alam yang saya tahu metode Nabawi yang pertama. Setelah ilmu itu tertanam dengan baik, gitu kan? Barulah kemudian pindah ke tahapan setelahnya, ekspansi ilmu itu, nyebarkan, gitu kan? Setelah tersebar, barulah kemudian Nabi SAW membangun komunitas negara di Madinah pada saat itu, ya. Akhirnya Nabi SAW membentuk pemerintahan dan mulailah mengekspansi dengan kekuatan militer, mempertahankan Islam dengan kekuatan militer. Ini yang ada, Allahu a'lam. Jadi saya melihat Indonesia ini sekarang tahap pertama membutuhkan perbaikan ilmu supaya masyarakat sadar tentang kebenaran tauhid. Harusnya itu yang Allah alam yang saya tahu yang diperlukan, ya. Dan saya secara pribadi saya melihat, saya terus aja gencot di situ bagaimana saya belajar ilmu, saya baca buku, saya susun materi, saya sampaikan kepada saudara saya muslim. Dan saya pribadi melihat untuk lingkup dakwah saya saja, saya lihat efeknya besar. Alhamdulillah Allah bisa berkahi, sekian banyak orang, hampir setiap hari orang yang WhatsApp ke saya, SMS, membahasakan sudah faham, alhamdulillah, terima kasih, dan seterusnya. Kadang-kadang ada yang menangis ketemu dengan saya karena menyampaikan, saya sendiri tidak tahu. Saya bilang, saya cuma menyampaikan, ini kuasa Allah. Saya cuma menyampaikan apa yang sebenarnya kalau Allah, kalau Rasul. Jadi saya melihat bekas ilmu besar, gitu kan? Bekas ilmu, dan ini penting sekali, dan ini adalah metode pertama Nabi SAW. Dan ini juga sudah saya jelaskan pertanyaan kedua tentang masalah metode di zaman Nabi SAW. Tentu saja dengan talaki, ada taklim, ada, berbeda, ya. Talaki itu memang dia fokus terus belajar. Ada di antara sahabat begitu, makanya tidak semua sahabat perawi hadis, ya. Tidak semua sahabat merawi hadis. Yang merawi hadis yang memang talaki dari Nabi SAW. Kita sudah tahu beberapa sahabat, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Zaid bin Haritha, Zaid bin Thabit, ya. Ini semua sahabat-sahabat yang memang kerjanya setiap hari tinggal di belakang rumah Nabi SAW, namanya Suffah. Di situ ada sebuah tempat yang luasnya kurang lebih 5 kali 5 meter. Kemudian di situ Nabi SAW membiayai para penuntut ilmu. Mereka datang untuk menuntut ilmu, Nabi biayai makannya, minumnya. Mereka cuma tahu ikutin Nabi, apa yang Nabi ucapin. Jadi wahyu turun kebanyakan pada mereka terlebih dahulu, nanti mereka sebarkan setelah itu. Karena kadang-kadang wahyu ada yang turun di saat Jumat, sehingga semua orang dengar. Kadang-kadang ada wahyu turun di kancah peperangan, yang hadir perang aja yang dengar, yang di Madinah nggak dengar, nanti disampaikan. Kadang-kadang Nabi SAW terima wahyu tidak ada yang dengar. Seperti kasus, kecuali beberapa orang, waktu turun pembebasan Aisyah dari perzinahan, tuduhan Abdullah bin Abi Salul, itu yang dengar firman Allah SWT yang Nabi sampaikan itu dalam surah Al-Ahzab, itu hanya Abu Bakar istrinya dan Aisyah. Lalu kemudian disebar kepada yang lainnya, gitu. Jadi ada memang orang-orang yang duduk bertalaki, memang mempelajari itu. Ada orang yang hadir di taklim, seperti misalnya ada orang yang hanya ketemu dengan Nabi SAW di 5 waktu sholat. Selain itu dia kerja di kebunnya, dia pergi kemana. Ada juga yang ketemu sama Nabi cuma setiap Jumat. Ada yang ketemu sama Nabi SAW kalau Ramadan. Ada yang ketemu pada saat peperangan saja. Ada yang ketemu pada saat haji saja. Ada yang ketemu dengan Nabi SAW itu sekali seumur hidup, syahadat kemudian pulang. Udah gak ketemu lagi sama Nabi SAW sampai meninggal.
Jadi memang berbeda-beda ya. Tapi sistem yang Nabi SAW tekankan adalah sistem yang memang disilakan sekarang dengan talaki ya. Bagaimana beliau sangat menyambut para penuntut ilmu duduk untuk belajar. Ya, duduk belajar dan ambil semua. Dan teman-teman sekalian, jangan buru-buru dalam menuntut ilmu ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang tidak bisa sabar ya dengan waktu yang lama menuntut ilmu, maka dia juga ya nanti akan harus sabar dengan kebodohannya. Dia tidak mau sabar untuk ilmu, nanti dia akan bodoh. Harus sabar. Jangan setahun 2 tahun teman-teman sekalian. Orang untuk ilmu itu seumur hidup. Ya, itu jangan buru-buru begitu baru setahun 2 tahun sudah langsung mengajar sana sini. Butuh ilmu yang dalam teman-teman sekalian. Ajarkan kepada orang dekat-dekat, iya, orang terdekat yang kita tahu, iya. Tapi untuk menyampaikan sebuah fatwa jangan buru-buru. Karena ini saya lihat ada juga masalah kita di Indonesia ya. Banyaknya orang sembarangan menyampaikan fatwa dan ilmunya belum sampai. Ini berbahaya sekali. Hanya sekedar gelar ustadz, hanya sekedar gelar ini, gelar itu, akhirnya main ngomong saja gitu kan. Ini yang berbahaya karena umat yang dengar. Umat dengar ini membawa pulang apa yang disampaikan itu gitu kan. Apalagi kayak khutbah Jumat, ada 1.000 orang yang hadir, 2.000 orang yang hadir, ini kan berbahaya sekali. 2.000 orang, satu orang kalau punya 10 kenalan saja, itu sudah 20.000 orang gitu kan. Itu berbahaya sekali, maka ini juga harus, jangan tergesa-gesa teman-teman. Bukan tidak boleh menyampaikan kebenaran, tapi untuk menyampaikan sebuah hukum itu butuh rujukan yang benar ya, butuh kapasitas ilmu yang cukup insya Allah.